karena pelumas yang bagus, yang sudah terakreditasi, yang sudah dikenal pun ternyata isinya bisa beda. Gitu kan. Tapi pelumas yang benar adalah pelumas yang dia punya standar. Kita butuh standar lagi, utamanya untuk pasar dalam negeri, karena memang pelumas yang beredar di Indonesia dan kebutuhan pelumas yang dibutuhkan di negara tropis seperti Indonesia itu beda dengan apa yang ada di luar negeri. Halo Senizen, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Senizen semua dalam acara podcast Ngobras SNI, ngobrol bareng santai seputar standar nasional Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik nih, yaitu bagaimana cara memilih pelumas yang aman dan berkualitas. Karena apa Senizen? Sebagaimana makhluk hidup, kendaraan bermotor juga harus kita sayangi kan? Bersama saya Arif Widiantoro, kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara menyayangi kendaraan bermotor kita dengan memilih pelumas yang aman dan berkualitas. Senizen, kendaraan bermotor itu sudah jadi bagian ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita akan bekerja, pergi ke sekolah, ke kampus, bahkan untuk berbelanja ke minimarket, kita menggunakan kendaraan bermotor. Oleh karenanya kendaraan bermotor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara merawat kendaraan bermotor yang baik? Salah satunya tentu dengan memilih pelumas yang aman dan berkualitas. Kebetulan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat kompeten untuk membahas tentang tema ini, yaitu Direktur PT Pertamina Lubrikan, Bapak Wiri Prayogi. Selamat datang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, kalau kita lihat saat ini kendaraan bermotor itu semakin banyak ya Pak ya. Bahkan menurut survei BPS antara tahun 2018 sampai 2020 terjadi peningkatan 10 juta kendaraan bermotor, khususnya untuk sepeda motor, bahkan sampai 9 juta penambahannya Pak. Nah, menurut Pak Wiri, kira-kira kenapa fenomena itu bisa terjadi Pak? Jelas ya Mas Arif, pergerakan manusia itu membutuhkan kendaraan. Perekonomian membutuhkan pergerakan manusia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, otomatis kebutuhan kendaraan juga akan meningkat, baik itu untuk keperluan pribadi ataupun keperluan bisnis. Ada yang merupakan transportasi umum ataupun transportasi pribadi. Pilihannya adalah seberapa efektif pilihan kendaraan yang digunakan, tergantung dari kebutuhan si individu. Apakah itu untuk bekerja, apakah itu untuk leisure, apakah itu untuk mobilitas di lingkungan keluarga. Nah, pilihan-pilihannya juga berbeda masing-masing daerah. Untuk di perkotaan mungkin pilihannya adalah city car. Untuk daerah di pinggir kota mungkin pilihannya kendaraan yang nyaman, dan ada juga untuk hobi yang hanya digunakan hari-hari tertentu, di weekend atau dari libur. Kemudian juga untuk bisnis ada kendaraan niaga seperti angkutan barang, angkutan manusia, dan ada juga kebutuhan untuk yang sekarang kita tren itu ini untuk logistik. Oh iya. Saya tahu kan, Iya Pak. Grab dan lain-lain, mereka butuh kendaraan untuk mendeliver itu. Perkembangan ekonomi juga menentukan pilihan-pilihan kendaraan
Dan itu tadi yang saya sampaikan, peningkatannya cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dan itu tipikal negara berkembang di mana dengan sistem transportasi yang ada, itu sangat menentukan pertumbuhan jumlah kendaraan. Dan kebetulan kalau kita bilang di sini, transportasi massal di negara kita belum sebaik, belum seefektif di negara-negara maju. Otomatis kebutuhan kendaraan akan meningkat. Contoh yang spesifik di Bali. Kenapa di Bali itu kendaraan motor jumlahnya banyak? Karena mereka tiap sebentar sembahyang. Dia kan di Bali sempit-sempit. Kalau mereka naik angkot, mereka susah bawa sajen. Hanya yang ada motor adalah pilihan utama. Karena lebih fleksibel ya, lebih Pak. fleksibel. Betul. Lebih kan juga di kota yang lainnya. Sangat spesifik, dan itu yang tadi dijelaskan, pertumbuhan kendaraan di Indonesia cukup tinggi. Saya bilang pertumbuhan perekonomian dan model bisnis, model usaha yang berlaku. Iya. Gitu. Baik, Pak. Kalau menurut Bapak, apa sih Pak yang perlu dipertimbangkan dalam memilih kendaraan bermotor? Bisa jadi efektivitas dan bisa jadi keekonomian. Efektivitas apa? Ya kalau kita lihat tadi untuk di perkotaan, mungkin mereka akan memilih city car. City car mungkin untuk levelan anak kuliah, mungkin diambil mobil yang simple, dan kemudian pilihannya adalah gaya atau efisien. Efisien berarti irit gitu. Tapi kalau untuk di pinggir kota mungkin cari mobil yang lebih besar karena bisa ngangkut sekaligus orang untuk pergi ke kota dan juga untuk kebutuhan yang berputar situ, untuk niaga lain lagi. Tapi pilihan pertama adalah efektivitas kebutuhan mereka, dan kedua keekonomian, yang ketiga mungkin style ya. Banyak mobil style yang beredar, apakah itu hobi atau kenyamanan. Ada orang yang punya mobil cuma dipakai seminggu sekali karena bensinnya boros, BBM-nya boros, tapi bisa menikmati bersama keluarga atau sendiri. Sangat dinamis kebutuhan itu. Wah, ternyata itu yang biasa diperhatikan ya dalam memilih kendaraan bermotor. Termasuk juga kebutuhan ini untuk maintenance ya. Iya. Ada kebutuhan pelumas. Iya. Seperti produk yang kami jual. Oh iya. Kalau saya tuh Pak, biasanya mungkin juga ada di antara netizen ya. Ada juga faktor harga Pak dalam memilih kendaraan bermotor. Nah, untuk itu kan tadi Bapak menyebut pelumas ya Pak ya, sebagai bagian dari perawatan kendaraan bermotor ya Pak ya. Nah, dalam merawat kendaraan bermotor itu apa ya Pak yang perlu kita perhatikan Pak? Yang pertama tentunya kesesuaian mesin yang ada dalam kendaraan kita dengan pelumas yang seharusnya dipilih. Dan salah milih BBM dengan salah milih pelumas, itu efeknya akan beda. Iya. Milih BBM akan terasa efeknya instan, kalau salah pun efeknya instan. Tapi salah memilih pelumas mungkin efeknya tidak instan, rasanya juga tidak instan, tapi tingkat kerusakan yang akan ditimbulkan lebih parah kalau kita salah memilih pelumas, karena itu akan terkena di bagian mesin atau bagian penting dari kendaraan itu yang mengacu pada performa kendaraan. Nah itulah, jangan hanya memikirkan keekonomian tapi juga keefektifan pemilihan yang sesuai dengan kebutuhan si kendaraan itu. Iya. Pak, kadang ya masyarakat itu, ada sebagian dari masyarakat yang kurang memperhatikan jadwal penggantian pelumas Pak. Menurut Bapak, seberapa pentingkah mengganti pelumas sesuai dengan jadwal yang seharusnya gitu Pak?
Jadi gini, jadwal pergantian pelumas itu mengacu kepada analisa kondisi pelumas setelah dipakai beberapa waktu. Tapi sebenarnya itu nggak harga mati gitu. Ya. Tren sekarang kan mereka mengganti per 10.000 gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang dicermati? Rata-rata setelah usia pakai 10.000 km itu pelumas akan terjadi kerusakan pada pelumas, bisa menimbulkan keausan atau juga performa kendaraan yang menurun, dan juga efek lain yang berimbas kepada performa kendaraan. Tapi juga itu tidak saklek ya, tidak saklek. Ada mobil yang 10.000 km tapi dipakainya setahun gitu. Nah, ada yang memang harus diganti 10.000 km atau 6 bulan gitu. Karena itu yang harus jadi pertimbangan gitu. Saya pernah punya mobil hampir setahun nggak diganti karena pakainya cuma dari rumah kantor, kantor, weekend pakai mobil yang lain. Sampai ini belum kilometernya, ternyata udah hampir setahun kan. Begitu dibawa ke bengkel, bapak kan baru diganti sekarang. Ya belum 10.000 ini selisihnya gitu. Iya, tapi kan bapak udah hampir setahun ini kan nanti. Dan pelumas adalah bahan kimia yang berpotensi untuk berubah sifat. Nah itu pun juga ya kalau mau dicek setelah 10.000 masih 11.000, belum tentu rusak juga gitu kan. Atau ada yang masih 9.000 km udah rusak, tergantung cara memakai kendaraan, tergantung situasinya, atau tergantung kondisi mesinnya. Kalau terjadi kebocoran di ruang mesin, itu juga mempengaruhi performa pelumas tersebut. Nah, Citizen, lihat tadi kan ada tips dari Pak Wery terkait dengan jadwal penggantian pelumas. Nah, Pak Wery, kalau kita memilih pelumas nih Pak, kan banyak ya beredar pelumas di pasaran. Bagaimana sih Pak tips memilih pelumas yang aman dan berkualitas itu seperti apa ya Pak? Ini memang agak agak gampang susah. Karena pelumas yang bagus, yang sudah terakreditasi, yang sudah dikenal pun ternyata isinya bisa beda. Begitu. Gitu kan? Tapi pelumas yang benar adalah pelumas yang dia punya standar. Yang pertama adalah standar kekentalannya, dan kedua adalah standar performanya. Kekentalannya bisa dilihat dari ada yang tertulis di situ, apakah SAE 30, 40, 50, terus ada Norway, ada 5W 30, dan lain-lain. Itu semua ada artinya. Dan kedua, memenuhi standar apa gitu. Nah, ada berapa standar yang kita pakai untuk industri pelumas otomotif. Standar Jepang dengan JASU, atau standar Amerika dengan IPI. Itu akan mengatur kekentalan dan kecocokan kendaraan yang bisa menggunakan pelumas tersebut. Ya, kalau salah milih itu ya tentunya efeknya tadi akan menciptakan keausan, akan menurunkan performa, dan dalam jangka panjang menciptakan kerusakan mesin. Nah, konsumen diminta untuk memperhatikan. Biasanya dalam buku manual itu ada mobil ini menggunakan standar IPS service sekian. Nah, kita bisa lihat dari merek yang berbeda apakah ada standar itu, gitu kan. Nah, satu itu, dua,
kita butuh standar lagi, Iya. utamanya untuk pasar dalam negeri yang kita butuhkan untuk menjamin standar kualitas dari produk yang dihasilkan. Karena memang pelumas yang beredar di Indonesia dan kebutuhan pelumas yang dibutuhkan di negara tropis seperti Indonesia itu beda dengan apa yang ada di luar negeri. Seperti itu ya Pak. Ya. Nah, cuma kadang-kadang kreativitas dunia marketing mengaburkan guidance itu. Iya. Sebenarnya pelumas yang ada Norway 50 gitu, Iya. itu sebenarnya digunakan untuk di negara-negara yang mempunyai cuaca dingin. Tujuannya apa? Supaya pada saat suhu dingin pelumas ini masih tetap bekerja. Iya. Sebenarnya kalau di kita cukup yang ini, tapi kita tahu dunia marketing itu kadang-kadang menstimulasi pemikiran kita, kemudian dicampur oleh rasa gengsi, oleh rasa dan juga ketidaktahuan, kita mengikuti itu yang sebenarnya tidak efektif. Iya. Tapi biasanya makin tinggi kualitasnya kalau digunakan oleh kendaraan yang relatif rendah, itu performanya pasti lebih bagus. Nah, yang kedua yang sekarang kita alami di negara kita, pemerintah mulai menerapkan standar Indonesia. Iya. Artinya pelumas yang berada di Indonesia idealnya adalah pelumas yang memenuhi syarat minimum seperti ini. Iya. Itu sangat membantu. Standar nasional Indonesia, ya Pak. Ya. Artinya selain secara kualitas bisa menjamin kualitas produk yang beredar, Iya. juga membantu mengembangkan potensi dalam negeri. Cuma ini sekali lagi ada yang ketiga yang memanfaatkan ini dengan menyerukan pelumas yang isinya berbeda. Nah, ini susah memang kan. Dan kita sering minta bantuan aparat untuk menyelesaikan masalah ini. Iya. Karena apa? Biasanya terjadi pelumas itu apa yang tertulis dengan apa yang di dalamnya itu beda. Kalau di Pertamina Lubrikan sendiri Pak, bagaimana ya Pak cara untuk membedakan mana yang asli maupun yang tadi isinya sudah lain? Itu mungkin ada tips dari Bapak untuk membedakan mana yang asli dan yang bukan asli gitu Pak? Ini memang bukan hal yang gampang nih. Iya. Karena kemasannya gampang di copy kan. Tapi sebelum kita pakai kita harus bongkar kemasan, harus dibeli dulu. Iya. Karena terlanjur beli, pakai, baru terasa unik. Tapi kemasannya ini apa namanya relatif sama gitu. Iya. Dan gak gampang. Tipsnya belilah di tempat-tempat yang dipercaya. Biasanya ada di bengkel-bengkel resmi, bengkel-bengkel yang relatif besar, dan mungkin bengkel atau toko yang ini biasanya mode to mode marketing gitu ya. Bisa dipercaya. Iya. Nggak gampang. Jadi selama ini yang jelas membeli di bengkel resmi itu menjadi salah satu jaminan ya Pak ya, untuk kita bisa mendapatkan pelumas yang memang aman dan berkualitas dan asli seperti itu ya Pak ya. Ya harapannya paling tidak si bengkel nggak mau mengorbankan reputasinya kan, Iya, untuk membuat pelumas seperti itu. Iya. Baik. Pak, tadi Bapak sudah menyebut bahwa standar nasional Indonesia itu penting untuk pasar dalam negeri Pak. Nah, dari Pertamina Lubrikan sendiri bagaimana Pak melihat penerapan SNI di produk Bapak itu bisa menjamin kualitas Pak? Paling tidak kami terbantu ya. Iya. Terbantu, produk kami sudah memenuhi standar SNI. Nah, salah satunya yang perlu kita ceritakan sekarang sampai hari ini, produk kami memiliki TKDN paling tinggi. Iya. Average 70%. Itu yang kami banggakan. Dan tentunya ini diperkuat dengan kami sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Yang lain TKDN-nya di bawah kami, tapi juga
tapi sudah masuk SNI. Tapi di luar itu masih banyak yang belum SNI. Tapi hati-hati juga, bisa jadi ya masuk SNI tapi isinya atau mungkin belum pernah lapor ke kan gitu kan. Nah, masyarakat harus tahu ini, dan pihak yang berwenang ya harus bisa menertibkan ini. Nah, kalau itu terjadi tentu sangat membantu buat produsen-produsen pelumas yang memang terpercaya, dan terutama kami sebagai produsen utama dalam negeri. Kami market leader, Pak Syarif, dalam menyediakan pelumas yang berkualitas untuk membantu perekonomian bangsa negara kita ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas tips-tipsnya dalam memilih pelumas yang aman dan berkualitas. Nah, sekarang kita ke Bapak nih sebagai pimpinan di Pertamina Lubrikan ya, Pak ya. Mungkin Bapak bisa share kepada Senizen bagaimana kesan Bapak dalam memimpin Pertamina Lubrikan. Terus terang saya bangga dan merasa tertantang untuk mengembangkan pasar lubrikan utama di dalam negeri, dan kami mencoba masuk di pasar internasional dengan produk yang kami pastikan berkualitas sesuai dengan standar internasional dan tentunya memenuhi persyaratan nasional. Nah, ini yang sebenarnya ingin kami sampaikan, bahwa produk kami adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan milik negara yang saat ini overall masih menjadi market leader dalam penjualan pelumas di Indonesia. Dan sebagaimana kita tahu, sebagai perusahaan BUMN, tentu keuntungan yang kami dapat akan kembali ke negara yang akhirnya akan dinikmati juga oleh konsumen yang menggunakan pelumas kami. Itu tentunya jadi tantangan dan semangat buat saya selaku leader dan juga tim saya. Dan ayo kita bekerja dengan baik, kita mendapatkan untung, dan kita juga beribadah untuk bangsa dan negara kita. Saya dulu pernah dengar slogan kita Pertamina untung, bangsa untung, insya Allah. Pak, kalau mungkin lebih ke personal nih Pak ya, Bapak ini punya hobi apa sih Pak? Biasanya di sela-sela kesibukan biasanya orang punya hobi nih Pak. Nah, kalau Pak Wiri sendiri punya hobi apa ya Pak? Basicnya saya senang olahraga, karena kebetulan orang tua saya juga hobi olahraga, keluarga saya juga ya dari mulai kecil masih main-main badminton, terus kemudian SMP, SMA sampai kuliah saya main basket. Setelah beranjak usia dan tuntutan pekerjaan, saya main golf sampai hari ini. Terus juga saya juga suka sih main-main, diajak main bola, main volley, softball, pernah nyobain gitu. Tapi ya di senat pun, di kuliah pun saya sempat menjadi pengurus senat, pegang departemen olahraga. Luar biasa. Nah, satu hal terkait sama bisnis, saya menekankan ke teman-teman yang terutama bagian sales marketing, untuk belajar golf, untuk olahraga yang bisa berkumpul dengan komunitas. Lebih bagus lagi kalau bermain dengan otomotif, ikut klub Vespa lah, klub Honda lah, apa kayak gitu. Kenapa? Ya kita harus bergaul, dan olahraga itu networknya juga diisi oleh orang-orang yang mungkin berjiwa positif gitu ya. Tidak cuma clubbing malam dan berteman juga, tapi kita nggak tahu. Kita hobi
motoran, hobi main golf, hobi main sepeda. Ya kita punya komunitas yang bisa kita berdiskusi, yang juga kita bisa bercerita tentang apa bisnis kita, produk kita, dan juga jaringan yang mungkin bisa kita manfaatkan dalam berusaha. Itu penting Pak. Hobi seiring dengan bisnis, mudah-mudahan semua bermanfaat. Badan sehat, perusahaan juga kuat. Iya, luar biasa sekali. Bisa mengambil inspirasi dari hobi, kemudian diterapkan dalam pekerjaan dan karir, itu luar biasa sekali. Jadi kalau kita bekerja dengan happy, dan seiring dengan hobi kita, insya Allah kinerja kita bisa optimal seiring dengan kebutuhan perusahaan. Iya, luar biasa sekali. Tidak terasa perbincangan kita dengan Pak Wery sudah hampir 30 menit. Nah, sebelum kita tutup Pak, mungkin Bapak ada pesan-pesan kepada netizen, terutama masyarakat yang sudah memiliki kendaraan bermotor ataupun yang berniat untuk memiliki kendaraan bermotor, bagaimana pesan bagi para netizen Pak? Ya, para netizen semuanya, saya selaku leader dari perusahaan yang memproduksi pelumas untuk kendaraan dan juga untuk mesin-mesin di pabrik maupun di industri transportasi lainnya, kami menyediakan produk pelumas yang insya Allah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kendaraan Anda. Percayalah, kami selalu memberikan yang terbaik, karena kami sadar kami perusahaan milik negara kita ini, dan saat ini kami masih menjadi market leader, dan tentunya akan memberikan hal yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan hasilnya pun insya Allah kembali kepada kita semua. Dan yakinlah, produk kami memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan, seperti yang pemerintah inginkan, yang distandarkan dalam standar nasional Indonesia untuk produk khususnya produk yang kami produksi pelumas. Itu Mas Arif. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Wery atas waktu dan kehadiran Bapak di podcast Ngobras SNI di BSN Channel ini Pak. Nah, netizen, ternyata cara merawat kendaraan bermotor itu cukup mudah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wery, kita harus memilih pelumas yang aman dan berkualitas, dan tentu saja yang sudah ber-SNI. Oh ya, netizen, jika masih memiliki pertanyaan, netizen bisa sampaikan dalam kolom komentar berikut. Sampai bertemu di podcast Ngobras SNI selanjutnya. Saya Arif Widiantoro dan tamu kami Bapak Wery Prayogi. Salam bangga memakai SNI.